Penanya bertanya tentang kunut nazilah di saat virus corona semakin menyebar. Apakah itu termasuk amalan yang diamalkan oleh para salaf? Apakah termasuk dari sunnah? Maka kita jawab bahwasanya virus corona pernah terjadi di zaman dahulu, hanya beda penamaan. Di zaman para sahabat dikenal dengan ta'un, suatu wabah yang serupa dengan virus corona. Dengan demikian kita ketahui bahwasanya ini bukan penyakit baru, bukan wabah baru, namun wabah yang pernah terjadi di zaman dahulu dan para salaf, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wabah tersebut menimpa mereka, mereka tidak melakukan kunut nazilah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, terkena wabah dan beliau wafat, beritanya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hanya menangis. Dan beliau tidak menganjurkan para sahabat yang lainnya untuk kunut nazilah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang ta'un. Beliau hanya mengabarkan tentang keutamaan orang yang mati karena terkena ta'un. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah syahid, mati syahid bagi setiap muslim. Namun beliau tidak menyebutkan, tidak menganjurkan untuk mengadakan kunut nazilah. Dan kita lihat sekarang dari sebagian kaum muslimin di negeri kita melakukan kunut nazilah. Bacaannya pun kita ketahui, bacaan yang dibaca adalah bacaan kunut witir. Terus doanya apa yang diinginkan dari doa kunut nazilahnya mereka. Sementara wabah atau virus corona ini merupakan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan merupakan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Lalu kunut nazilah itu ditujukan kepada siapa? Kalau menginginkan negara supaya diselamatkan dari virus corona, maka bukan dengan kunut nazilah, tapi dengan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bukan mengada-ngadakan perkara yang diada-adakan. Dan kita telah ingatkan pada khutbah di awal bulan Rajab, pada khutbah Jumat pada awal bulan Rajab. Dan sekarang kita masih di bulan Rajab, kita ingatkan bulan Rajab ini adalah bulan yang hendaknya kita terus continue melaksanakan ibadah. Jangan menambah-nambah. Jangan menambah-nambah dengan perkara-perkara baru. Cukup dengan amalan yang syar'i, yang disunahkan, yang dicontohkan. Kita sudah nasihatkan bagi kaum muslimin pada bulan Rajab seperti ini hendaknya istiqamah dengan amalan yang ada. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu menambah-nambah dengan perkara yang diada-adakan. Kalau ingin mendoakan negara supaya selamat dari virus corona, perpanjang salatnya, banyak berdoa di dalam sujud, di dalam ruku, atau di salat-salat sunnah, atau di malam terakhir, sepertiga malam terakhir, atau di saat khutbah Jumat, baca doa di sana. Jangan mengadakan. Dan kita tidak menyepakati adanya kunut nazilah dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan perang saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terus menerus beliau melakukan kunut nazilah. Hanya saja beliau lakukan kunut nazilah itu terbatas, yang disebutkan hanya sebulan. Disebutkan pada beberapa riwayat itu hanya sebulan beliau melakukan kunut nazilah. Qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran mutatabi'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunut
sebulan secara berturut-turut pada sholat 5 waktu. Karena ini pada saat perang, dan di zaman beliau perang terus menerus, akan tetapi hanya sebulan, hanya pada waktu tertentu, yaitu ketika para penghafal Quran dibunuh. Beliau kunut, tujuan kunutnya jelas kepada orang-orang kafir yang membunuh para penghafal Quran. Adapun ini tujuan kunutnya apa? Untuk mengangkat bala, ya bukan dengan cara seperti ini. Di dalam syariat kita banyak cara-cara yang syar'i, di dalam salat, di dalam khutbah, ketika mengakhiri khutbah berdoa, atau di berbagai tempat yang disyariatkan untuk berdoa. Ini yang sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun kunut nazilah yang sekarang diada-adakan, maka kita nyatakan itu tidak termasuk dari apa yang dianjurkan. Bahkan itu adalah perkara yang diada-adakan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan di dalam hadis yang sahih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama ini, maka itu tertolak. Bukan hanya tertolak, namun mendapatkan ancaman pula. Yang disebutkan di dalam hadis, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka.